Cameron Lin, jangan tidak tahu diri. Hayward Zhu gelisah, sebagai tingkat dewa dari keluarga Zhu, kapan dia begitu dihina. Tapi barusan dia juga melihat kekuatan Cameron Lin, membuatnya dan Cameron Lin putus asa, dan dia tidak memiliki kepercayaan di hatinya. Melihat sikap Hayward Zhu yang sedikit balas dendam, kakek buyut Tang juga sangat khawatir, harus tahu bahwa keluarga Tangnya adalah biang keladi yang menyerang keluarga Yuan. Bahkan jika Cameron Lin bisa mengampuni Hayward Zhu, tetap tidak mungkin melepaskannya. Banyak sekali omong kosong, terimalah ajalmu. Cameron Lin berdiri di sana, dengan ekspresi tenang. Benar-benar cari mati. Hayward Zhu tahu bahwa keadaan hari ini memang ditakdirkan untuk menjadi buruk, dan sebagai tingkat dewa yang kuat, dia masih memiliki keberanian untuk bertarung. Tembak bersama, jangan beri dia kesempatan untuk menghancurkannya satu persatu. Hayward Zhu menoleh dan berkata kepada kakek buyut Tang. Bagus. Kakek buyut Tang tidak banyak bicara. Ketika dia menepuk tas Qian Kun, sebuah manik emas muncul di tangannya. Sebuah energi sejati dituangkan ke dalam manik itu, dan dia melihat sebuah telapak api emas besar dengan ukuran lebih dari 20 kaki di dalamnya, dan menyerangnya ke arah Cameron Lin. Wush, wush. Hayward Zhu juga melakukan serangan dengan kekuatan penuh saat ini, puluhan bilah angin berukuran lebih dari 10 kaki, melesat ke arah Cameron Lin. Setiap bilah angin cukup untuk menghancurkan bukit, puluhan bilah angin terbang bersama, dan pemandangannya bahkan lebih mengejutkan. Dua tingkat dewa menyerang pada saat yang sama, dan kekuatan itu tiba-tiba menghancurkan bumi. Bahkan Tuan Qin, yang berdiri di kejauhan melindungi keluarga Yuan, mengecilkan pupil matanya dan buru-buru berteriak cepat mundur. Dia hanyalah tahap awal dari tingkat dewa. Ketika semua orang di keluarga Yuan mendengar peringatan Tuan Qin, mereka semua lari menjauh. Dan orang-orang dari keluarga lain juga mundur diam-diam, kekuatan tingkat dewa bukanlah sesuatu yang dapat mereka ikut campuri. Cameron Lin, kamu harus bertahan. Tuan Qin mundur sambil menjaga semua orang, berpikir dalam hatinya, jika Cameron Lin kalah, Hayward Zhu dan kakek buyut Tang tidak akan pernah melepaskannya. Serang. Dihadapkan pada kombinasi dua kekuatan tahap menengah tingkat dewa, Cameron Lin tetap terlihat tenang dan santai. Dengan lambaian jubah lengannya, cahaya pedang putih menebas telapak api raksasa. Cahaya pedang putih sepanjang 1 kaki tampak seperti semut di depan telapak tangan raksasa api setinggi 20 kaki. Tapi dengarkan saja klik. Telapak api raksasa meledak terbuka tiba-tiba, seolah-olah kaca itu terkena palu yang berat dan langsung pecah. Dan cahaya pedang putih dengan momentum yang tak tertandingi, ditembakkan ke arah kakek buyut Tang. Bagaimana mungkin? Ekspresi kakek buyut Tang berubah. Habisi dia. Kakek buyut Tang mengertakkan giginya dan melemparkan senjata itu langsung ke udara, mengenai cahaya pedang yang ditembakkan oleh Cameron Lin. Baang! Terdengar suara keras, senjata terbang terbalik, dan energi pedang Cameron Lin menghilang tak terlihat. Kakek buyut Tang mengulurkan tangan dan mengambil senjata itu. Melihat ada retakan pada senjata tersebut, ekspresi kesakitan muncul di matanya. Tetapi tergantung pada senjata itu, tidak perlu waktu lama untuk kehilangan pengaruhnya. Saat ini, puluhan bilah angin Hayward Zhu juga menghilang. Cameron Lin menoleh, mengulurkan tangannya. Krak, bilah angin yang bisa menghancurkan gunung kecil dihancurkan langsung oleh Cameron Lin. Hayward Zhu tercengang dan pucat. Segera setelah itu, Cameron Lin menghancurkan lebih dari 10 bilah angin tanpa tergesa-gesa, dan membiarkan bilah angin lainnya menabraknya. Bilah angin itu hancur satu demi satu, tetapi itu hampir tidak menyakitinya. Giliranku. Kali ini, Cameron Lin bergegas menuju kakek buyut Tang secara tiba-tiba. Hayward Zhu, tolong aku. Kakek buyut Tang berteriak. Ada kecemasan di matanya. Hayward Zhu juga sangat tak berdaya. Terimalah ajalmu. Cameron Lin tampak cuek dan menunjuk kakek buyut Tang. Jari-jari Cameron Lin menghantam relik itu. Bang! Setelah menahan sejenak, relik itu berubah menjadi genangan bubuk emas dan jatuh dari udara. Dan jari Cameron Lin tidak berkurang, langsung pada dahi kakek buyut Tang.
Aku tidak mau. Kakek buyut Tang menunjukkan ekspresi putus asa di wajahnya. Saat berikutnya, cahaya di mata kakek buyut Tang menghilang dan kembali ke ketiadaan. Kemudian dia meledak ke udara, meledak menjadi percikan darah. Penonton terkejut setengah mati. Hayward Zhu, yang sedang bergegas menuju Cameron Lin, juga berhenti, menoleh dan melarikan diri. Dia hanya memiliki satu pikiran dalam pikirannya sekarang, yaitu melarikan diri. Keabadian dari keluarga besar juga mengubah kulit mereka dengan kasar, dan melarikan diri ke segala arah tanpa menoleh ke belakang. Aku akan membunuhnya. Cameron Lin menoleh dan berbicara kepada semua orang di keluarga Yuan, lalu mengejarnya ke arah di mana Hayward Zhu melarikan diri. Cameron Lin terlalu kuat. Zack Yuan melihat sosok Cameron Lin yang pergi dan berkata, kakek buyut Tang, seorang veteran tingkat dewa, bahkan tidak bisa menghentikan Cameron Lin dengan satu jari. Bagaimana orang ini bisa menundukkan kepalanya sendirian? Semua orang di keluarga Yuan juga tercengang. Pada saat ini, kekuatan Cameron Lin benar-benar melampaui imajinasi mereka. Mereka tampak seperti semut di mata tingkat dewa yang kuat, tetapi tingkat dewa yang kuat ada di mata Cameron Lin. Tapi juga seperti semut. Meskipun begitu banyak orang telah meninggal dalam keluarga Yuan, mereka telah berhasil menyusul sosok yang kuat seperti Cameron Lin. Di masa depan, mereka memiliki Cameron Lin sebagai pendukung, dan kakek buyut Tang telah mati. Orang-orang kuat dari keluarga Tang juga telah terbunuh dan terluka hampir setengahnya. Mungkin keluarga Yuan akan menjadi penguasa Pulau Suiyun berikutnya. Adapun untuk memerintah bersama dengan keluargamu dan Hai, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka pikirkan. Cameron Lin terus mengejar Hayward Zhu, sampai ke laut. Cameron Lin berhasil mengejar Hayward Zhu. Cameron Lin, apakah kamu benar-benar akan membunuh mereka semua? Hayward Zhu tidak berani berhenti sejenak, dan meneriaki Cameron Lin di belakangnya. Menghadapi Cameron Lin, ia memang sedikit dirugikan. Serangannya tak mampu mematahkan pertahanan Cameron Lin, dan kecepatan yang ia banggakan pun sedikit lebih lambat dari Cameron Lin. Jika ini terus berlanjut, Is pasti akan mati di tangan Cameron Lin. Membunuh semua. Bukankah keluarga Zumu menyerangku lebih dulu? Wajah Cameron Lin terasa dingin dan tenang. Masalah ini, keluarga Zhu dapat melupakannya. Selama kamu membiarkan aku pergi, aku dapat memberimu kompensasi. Hayward Zhu tak berdaya, kapan dia begitu dipermalukan. Dia sudah sangat merendahkan dirinya, tapi Cameron Lin masih enggan. Cameron Lin juga tidak menjawab dan perlahan mengejar Hayward Zhu. Tapi sebelum dia mengejarnya jauh, Cameron Lin merasakan debaran jantung di hatinya. Sambil mengerutkan kening, berdiri di kehampaan, dia membentak, siapa itu? Jeffrey Zhu dari keluarga Zhu. Seorang pria paruh baya berpakaian seperti orang kuno perlahan muncul dari kehampaan dan muncul di samping Hayward Zhu, master kuat. Sejak Jeffrey Zhu muncul, Cameron Lin sepertinya ditatap oleh monster kuno. Tanda peringatan terus muncul di hati. Kepala keluarga, bunuh dia. Hayward Zhu melihat Jeffrey Zhu dengan semangat di matanya. Meskipun Jeffrey Zhu beberapa puluh tahun lebih muda darinya, dia sudah berada di tahap akhir tingkat dewa. Bahkan di seluruh alam rahasia pengelai, dia berada di peringkat di antara 5 petarung teratas. Diam. Jeffrey Zhu mengerutkan kening, dan kemudian menoleh ke Cameron Lin dan berkata, Saudara Lin, aku telah memahami jalannya masalah ini. Lebih baik menyelesaikan ini baik-baik, bagaimana? Cameron Lin mengerutkan kening, perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Meski ia yakin bisa lepas dari tangan Jeffrey Zhu, jika lolos keluarga Yuan pasti akan menderita. Bagaimana kalau aku tidak setuju, dan bagaimana kalau aku setuju? Cameron Lin mengerutkan kening dan bertanya. Jeffrey Zhu tersenyum sedikit dan berkata, kalau setuju, kamu akan menjadi tamu keluarga Zuku mulai sekarang, dan kamu akan menjadi penguasa urusan di Pulau Suiyun, dan keluarga Zhu tidak akan pernah mengganggu. Jika tidak setuju, maka tidak ada pilihan selain bertarung. Nada suara Jeffrey Zhu lembut, tetapi Cameron Lin bisa mendengar peringatan yang kuat dalam nada suara Jeffrey Zhu.
Baiklah, setelah hari ini, keluarga Zhu tidak akan diizinkan masuk ke Pulau Suiyun. Setelah Cameron Lin selesai berbicara, dia tidak banyak bicara, berbalik dan pergi menuju Pulau Suiyun. Melihat tubuh Cameron Lin perlahan menghilang, Hayward Zhu menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya, dan bertanya, mengapa kamu tidak mengambil tindakan terhadap anak ini? Jika kita bersatu, tidak bisakah kita mengalahkan anak ini? Bodoh. Senyuman di wajah Jeffrey Zhu menghilang, dan dia membentak Hayward Zhu, orang tua di keluarga Qin itu belum mati, menurutmu apakah jika aku melakukan sesuatu orang tua itu tidak akan bisa merasakannya? Melihat wajah Hayward Zhu penuh amarah, dia perlahan berkata ini bukan waktunya untuk melakukannya. Orang tua di keluarga Qin tidak akan hidup selama beberapa tahun. Ketika saatnya tiba untuk menunggu leluhur pergi, aku takut dia tidak bisa menyelesaikan orang sekecil itu. Setelah selesai berbicara, Jeffrey Zhu memandang Hayward Zhu dengan penuh rasa tertarik dan berkata, menurutmu apakah seseorang dengan kekuatan yang begitu kuat di usia muda tidak memiliki latar belakang kuat? Alam rahasia Penglai hanyalah sebuah dunia rahasia kecil, dan dalam warisan, kecuali untuk keluarga Qin. Selain itu, tidak ada keluarga yang bisa menandingi keluarga besar itu di alam rahasia Kunlun. Maksudmu orang ini berasal dari alam rahasia Kunlun? Hayward Zhu tiba-tiba tersadar. Aku belum tahu, aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki setelah aku kembali. Jeffrey Zhu berkata dengan ringan. Ketika Cameron Lin kembali ke kediaman keluarga Yuan, anggota keluarga Yuan sedang mengurusi tempat kejadian. Melihat Cameron Lin, seorang anggota keluarga Yuan berseri-seri dan berteriak, Tuan Muda Cameron sudah kembali. Saat suara orang-orang keluar, para senior keluarga Yuan yang masih hidup menyapa mereka satu demi satu. Banyak orang memasang ekspresi sedih di wajah mereka. Dalam pertempuran ini, sepertiga dari anggota sukunya tewas, dan sebagian besar dari 2/3 yang tersisa terluka. Bahkan satu-satunya orang dalam keluarga Yuan, Zek Yuan, pucat dan tidak sedap dipandang. Tuan Qin juga keluar dari kediaman keluarga Yuan dan bertanya, bagaimana keadaanmu? Jeffrey Zhu datang, aku tidak yakin. Cameron Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, Jeffrey Zhu. Semua orang tercengang. Nama kepala keluarga Zhu, Jeffrey Zhu, diketahui semua orang di alam rahasia Penglai, dan dia tidak pernah keluar selama hampir 30 tahun. Tanpa diduga, karena Cameron Lin, Jeffrey Zhu akan keluar dari gunung. Jika keluarga Zhu bergerak, bagaimana mungkin keluarga Yuan bisa menghentikannya? Seorang senior dari keluarga Yuan berbisik. Aku akan tinggal di keluarga Yuan selama beberapa tahun, dan Jeffrey Zhu berjanji untuk tidak ikut campur di Pulau Suiyun, kata Cameron Lin sambil memandang senior keluarga Yuan itu. Saudara Lin, meskipun kekuatanmu sangat kuat, keluarga Zhu benar-benar tidak mudah untuk dilawan. Aku akan segera kembali ke keluarga Qin. Jika ada sesuatu, kamu dapat menggunakan jimat transmisi suara ini untuk menghubungiku. Setelah berbicara, Tuan Qin menyerahkan catatan transmisi suara kepada Cameron Lin, lalu buru-buru pergi. Dalam beberapa tahun terakhir, tenggat waktu leluhur keluarga Qin-nya semakin dekat dan baik keluarga Zhu maupun keluarga Qing siap untuk pindah. Sekarang Jeffrey Zhu keluar dari bea cukai, dia harus kembali dan melaporkan beritanya. Orang-orang dari keluarga Yuan sibuk memperbaiki tanah leluhur, dan Cameron Lin juga mulai mundur ke dalam keluarga Yuan. Kekuatan Jeffrey Zhu, dan pemikiran bahwa akan ada leluhur keluarga Zhu yang lebih kuat, membunyikan alarm untuk Cameron Lin. Kita harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kenyataan. Baik Jeffrey Zhu maupun leluhur keluarga Qing yang mundur tidak dapat menghadapinya sekarang. Jika keduanya bergabung, begitu identitasnya dilacak, mungkin bahkan keluarga Lin di luar akan terlibat. Hanya meningkatkan kekuatan secepat mungkin adalah cara yang benar. Setelah Cameron Lin mengambil keputusan, dia segera mulai melakukannya. Kali ini berbeda dengan latihan sebelumnya. Di masa lalu, setiap kali Cameron Lin berlatih, dia bisa mengumpulkan beberapa sumber daya bersama. Tampaknya di antara duniawi, jarang di dunia, tetapi di alam rahasia besar, tidak banyak di rumah harta keluarga besar itu.
Tapi berbeda sekarang, setelah kembali dari mengejar Hayward Zoo 2 hari lalu, dia langsung menghancurkan keluarga Tang dan mendapatkan banyak hal baik dari rumah harta keluarga Tang. Meskipun alam rahasia pengelai kecil, bagaimanapun juga itu adalah alam rahasia. Latar belakang keluarga Tang jauh melampaui keluarga Lin. Cameron Lin duduk bersila di ruang rahasia keluarga Yuan, menyaksikan gunung batu roh dan buah-buahan lainnya menumpuk di ruang rahasia. Sebagian besar dari hal-hal ini diperoleh dari keluarga Tang, dan hal-hal lain yang tertinggal di kantong alam semesta bahwa ia membunuh orang-orang tingkat dewa dan makhluk abadi, terutama kantong alam semesta dari 3 tingkat dewa yang dibunuhnya. Di antara mereka, banyak buah obat mujarab yang berbeda yang bermanfaat untuk latihan tingkat dewa. Whoosh. Saat sumber daya dikumpulkan, Cameron Lin mulai mundur. Dengan begitu banyak sumber kali ini, jika tidak ada hal besar yang terjadi, Cameron Lin bisa berlatih selamanya.